Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maitasya Bintang Putri. Di sini saya mengambil studi kasus masalah komunikasi internal Gojek. Yang pertama itu ada latar belakang. Analisis ini akan saya lakukan perspektif internal untuk mengidentifikasi letak masalah komunikasi, dampaknya terhadap bisnis dan solusi bisnis yang ditawarkan. Komunikasi antara manajemen Gojek dan mitra driver terkait perubahan kebijakan. Terus ada masalah utamanya. Kegagalan sistematik dalam membangun komunikasi dua arah yang efektif dan transparan. Para mitra merasa tidak dilibatkan dan diabaikan, yang mengikis kepercayaan dan memicu konflik. Kegagalan komunikasi ini bukan hanya sekedar masalah penyampaian informasi, tetapi juga masalah transparansi dan partisipasi. Manajemen gagal menjelaskan mengapa perubahan kebijakan itu penting dan tidak memberi ruang bagi para mitra untuk menyampaikan apresiasi mereka. Hal ini menciptakan hubungan yang kaku dan penuh kecurigaan, alih-alih kemitraan yang kolaboratif. Terus selanjutnya ada dampak yang terjadi. Kegagalan komunikasi internal Gojek yang didominasi oleh pola satu arah menimbulkan 3 dampak negatif yang signifikan dan saling berkaitan. Terus yang pertama itu ada dampak terhadap kinerja bisnis. Dampak paling langsung terlihat pada operasional perusahaan ketika mitra driver merasa tidak dilibatkan dan diabaikan. Mereka seringkali beraksi dengan aksi protes, unjuk rasa, atau bahkan mogok kerja massal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan ketersediaan layanan dan kehilangan pelanggan dan pendapatan. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada dampak terhadap reputasi perusahaan. Isu kegagalan komunikasi dengan mitra driver seringkali menjadi sorotan media massa dan viral media sosial. Hal ini merusak citra Gojek sebagai perusahaan yang dekat dengan komunitas dan berjiwa sosial. Terus akan menyebabkan citra merek yang berkurang dan kurangnya kepercayaan publik. Terus yang ketiga itu dampak terhadap hubungan internal. Secara internal, kegagalan komunikasi ini merusak fondasi hubungan antara manajemen dan mitra driver. Lanjut, penyelesaian masalahnya. Untuk menyelesaikan masalah komunikasi yang terjadi, Gojek perlu beralih dari pola komunikasi satu arah menjadi pola komunikasi dua arah yang berpartisipatif dan transparan. Yang pertama itu, membangun kanal komunikasi dua arah yang formal. Gojek harus menciptakan struktur formal yang memungkinkan mitra driver untuk bersuara dan berinteraksi langsung dengan manajemen. Yang kedua, sosialisasi kebijakan yang transparan dan multikanal. Manajemen perlu mengubah cara mereka mengkomunikasikan kebijakan baru. Penekanan harus diberikan pada transparansi dan penggunaan berbagai saluran. Terus, kesimpulan dan pembelajaran. Berdasarkan analisis kasus Gojek, dapat disimpulkan bahwa komunikasi internal yang efektif dan dua arah adalah kunci utama dalam membangun serta menjaga hubungan yang kuat antara perusahaan dan mitranya. Masalah utama pada Gojek bukanlah semata-mata pada kebijakan itu sendiri, melainkan pada proses komunikasinya yang bersifat satu arah. Ini menimbulkan dampak dominan, ketidakpercayaan dari mitra yang berujung pada protes dan mogok kerja, lalu merugikan kinerja bisnis dan merusak reputasi perusahaan. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam model bisnis kemitraan, di mana mitra memiliki peran krusial dalam operasional, mengabaikan suara mereka adalah sebuah kerugian strategis yang fatal. Terus yang terakhir ada pembelajaran penting dari studi kasus. Komunikasi internal yang efektif bukan sekedar tugas sampingan, tetapi merupakan investasi strategis yang fatal. Kegagalan Gojek dalam berkomunikasi secara dua arah menunjukkan bahwa menghemat waktu atau sumber daya pada komunikasi bisnis berujung pada kerugian yang jauh lebih besar. Protes dan mogok kerja yang terjadi menghabiskan biaya operasional, merusak citra perusahaan, dan mengkikis kepercayaan. Berinvestasi dalam membangun kanal komunikasi yang solid seperti Dewan Perwakilan atau forum diskusi jauh lebih murah dan berkelanjutan. Terima kasih.